Nah, Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Mukimat dimanapun berada, baik dari sahabat Gus Rocky, sahabat Gus Aziz, dan sahabat Charlie, dan tentunya sahabat kita semuanya, Habib Halim, yang hari ini lagi off, sepertinya sedang mid-watch kekayangan. Semoga teman-teman dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Tulang Miangas sampai dengan Pulau Rote, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Ya, kita kembali lagi bersama, kali ini ada nama baru, yaitu Trio Kibins Plus. Ya. Plusnya ini adalah Gus Rocky. Perbedaannya, kita bertiga ini mantan Kibin. Alhamdulillah Habib Rocky belum pernah jadi Kibin. Begitu ya Habib Rocky ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara belum pernah menjadi Kibin, nikmat sekali jadi Kibin. Kita banyak cerita-cerita yang luar biasa yang mereka ceritakan kepada kita semuanya. Dan pada tema hari ini sesuai dengan apa yang Habibana Aziz lakukan penelitian di dalam buku Pembongkaran Khurafat Ajaran Ba'alawi. Tema kita pada malam hari ini adalah Muhyiddin itu wajib taklid buta terhadap habaib. Tadi di live saya sebelumnya dengan Gus Fakih, kita juga membahas terkait 10 narasi defensif, narasi pertahanan Ba'alawi yang bertahan sejak awal sampai hari ini yang menyesatkan umat. Termasuk kita bicara juga kibin-kibin yang membela Ba'alawi selalu memberikan narasi yang tidak pernah menyentuh substansi. Tadi kita bicara logika, kita bicara yang lurus-lurus saja. Hari ini live bersama Trio Kibins Plus, itu kita membahas yang belum lurus, membahas yang bengkok-bengkok, membahas yang halu-halu kepada teman-teman semuanya. Ya, tadi saya juga sudah sampaikan bahayanya narasi Ba'alawi ini ternyata sampai hari ini belum pernah berubah sedikit pun narasinya. Masih datar aja. Sedangkan pro tesis keimat itu sudah kemana aja, udah malang buana dalam memberikan sebuah narasi. Bahkan penemuan-penemuan termasuk Habibana Aziz sudah banyak gitu loh. Dan kita akan membahasnya dengan 3 personil saja. Gus Halim tadi mudah-mudahan kebangun dari mi'rajnya, karena mi'raj dalam mimpi ya sah-sah aja, bisa diakui dong kalau kita kan ngomong mi'raj dengan dalam mimpi ya sah-sah saja dalam mimpi gitu kan. Baik, kita ke Gus Rocky terlebih dahulu. Nah, Gus, ini nampaknya saya perlu perlu penajaman edukasi ya dari pengalaman Gus Rocky, keilmuan Gus Rocky di dalam mentafsirkan perkataan ataupun teks yang terdapat dalam kitab Ba'alawi, di mana teks itu adalah Muhyiddin. Ini banyak sebenarnya yang garis satu aja. Ini kita bahas secara secara segmen ya supaya teman-teman paham juga. Dan mereka memberikan sebuah pemahaman Muhyiddin itu wajib untuk taklid buta kepada habaib. Dan ini yang terjadi sampai hari ini. Mereka bertaklid buta, ya mereka percaya saja tanpa data, tanpa sebuah verifikasi, mau benar mau salah ya sabodotaing lah gitu kan. Mereka nggak akan paham gitu. Nah, mungkin Gus Rocky bisa memberikan terlebih dahulu supaya kepala kita itu bisa dipisahkan mana yang bengkok dan mana yang lurus, supaya kita satu frekuensi semua dalam kita mencerdaskan umat. Bang Bos, silakan Gus Rocky. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi wa mawala mabadu. Seperti biasa, sahabat-sahabatku, teman-teman yang budiman, yang tidak berbudi tidak usah berteman. Makanya yang berbudi ini Habibana Aziz, Habibana Charlie, Habibana Halim, yang mudah-mudahan akan segera bergabung. Mudah-mudahan kita semua
selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menanggapi pertanyaan Amin, ya Rabbal dari Habibana, tentu saja yang namanya taklid buta bagi saya pribadi itu ya jelas bertentangan dengan fitrah daripada agama ini. Agama ini sementara. Jadi tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Makanya dalam Islam syarat taklif itu, syarat seseorang menjadi subjek hukum diantaranya adalah harus tamyiz, ya. Tamyiz itu kan, mohon diluruskan nanti sama Gus Aziz, paling tidak dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Nah, dan untuk bisa membedakan itu kan perlu nalar, perlu akal. Dari mana kita akan tahu sesuatu itu benar atau salah? Kalau akal tidak bekerja, rasio tidak bekerja di situ. Ya. Lebih daripada itu yang kedua, kalau akal tidak dipergunakan hanya karena ada doktrin bahwa apapun yang datang dari Habib harus ditelan mentah-mentah, diimani, dipercaya, dilaksanakan, maka itu sedang mengingkari pemberian dari Gusti Allah. Apa? Mengingkari pemberian. Ya akal sehat, Pak. Otak, logika. Batur mata yang waras, ya bet hayang gelo. Kira-kira begitu. Cek orang Sunda nama. Ya. Kemudian yang ketiga, ini pertanyaan sebetulnya untuk para jidid, terutama ya. Mesti nanti alibinya adalah bahwa apa-apa yang tertulis yang kita sebut katanya di channel Gus Aziz ini sebagai khurafat itu sebetulnya kan adalah ilmu tarekat, tasawuf yang mana akal pikiran manusia tidak akan bisa menjangkaunya. Hai bos, di kita Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah mengenal yang namanya Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali juga guru besar dalam tasawuf, dalam thariqah. Tetapi akal sehatnya tetap dipakai, Pak. Al-Ghazali juga menulis tentang filosofi, tentang ilmu mantiq. Nah, sekarang bagaimana itu Muhyiddin, Gibin Sadayana kok telan mentah-mentah itu? Nah, itu yang ketiga, yang paling urgent nanti, saling adu hujah. Yang pertama, yang kedua mah gampang lah. Yang pertama mah itu tadi, yang bertentangan dengan fitrah daripada Islam. Yang kita itu penting berakal dalam beragama. Yang kedua, menyia-nyiakan pemberian Allah, yaitu akal, ya, yang mana dalam syariat di situ kan tujuannya hifdzul akal. Jadi kalau ada ajaran merusak akal, bertentangan dengan syariat juga. Yang ketiga, dalilnya, apa iya benar kalau alasannya adalah tasawuf atau tarekat? Padahal dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah metode tasawuf tarekat itu secara gamblang diperkenalkan, dijelaskan, bahkan ditulis menjadi satu kitab berjudul Ihya Ulumuddin, Hujjatul Islam Al-Ghazali. Itu sebagai pembuka. Kang Charlie. Baik, sebentar. Saya juga buka buku dulu nih. Kalau nggak buka buku, agak linglung saya, Gus. Jadi harus buka buku supaya otak kita itu lurus dulu, gitu kan? Betul. Connect. Sebentar. Dan memang live kita biar connect gitu kan? Bukan, live kita ini ada live ngaji, Pak. Ya. Jadi bukan live sekedar katanya menjelek-jelekan Habib, fitnah segalanya. No, lah, kata Habibana. Kurang ngawas sadayana, kurang sadayana ngawas. Semua ngaji di sini. Gitu. Jadi ada kitabnya ini. Lah, aku sayang sekali Doraemon. Oke, di dalam buku silakan teman-teman bisa baca
di dalam halaman 455. Yang sudah punya buku nih, yang belum punya buku, beli dong. Langsung aja di dalam deskripsi video ini ada nomor telepon WA yang bisa dihubungi untuk mendapatkan buku paling dahsyat, buku provokator dari Habib Aziz Jazuli, ya, membongkar Habib Ba'alawi. Kan gitu judulnya kan. Oke. Redaksinya begini, pakai bahasa Indonesia saja, ya. Habib Abdullah bin Alwi Al-Atos berkata di dalam kitab Duhurul Haqaiq fi Bayanit Toroib, dan wajib atas murid itu menjaga lintasan hatinya agar selalu dalam adab serta mentaati perintah syekhnya. Wah, luar biasa, suruh patuh lagi. Karena telah dikatakan, barang siapa ditolak oleh hati syekhnya atau tuannya gitu ya, maka ia tidak akan pernah berhutang. Nah, pernyataan bahwa seorang murid, beruntung ya. Nah, ini adalah bentuk penyimpangan serius dari prinsip tauhid, akhlak ilmiah, dan kebebasan untuk berpikir di dalam lisan. Jadi, Muhyiddin ini dipaksa untuk bertaklid buta, dipaksa untuk percaya Habib itu cucu Nabi, dipaksa untuk bisa memahami isi kitab-kitabnya Ba'alawi, dipaksa sudah percaya kalau Habib itu bisa mi'raj 70 kali, dipaksa kalau Habib itu dalam hal syahwat boleh meremas-remas payudara gitu kan. Ya ini mereka dipaksa untuk taklid buta. Ini tolong diluruskan nih Bib, Aziz Jazuli, supaya kita bisa lurus dan memahami terkait redaksi ini. Bang, silakan Bib Aziz Jazuli. Marhaba, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam sejahtera untuk semuanya ya, sahabat-sahabat Habibana Papa Zara Entertainment, Habibana Ragiyul Syam, dan sahabat-sahabat di channel ini. Alhamdulillah ya, tadi sudah disampaikan prolog dari Habibana Ragiyul Syam tentang betapa pentingnya penggunaan akal manusia untuk menjalani kehidupan agama, begitu kurang lebihnya ya, agar sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan akal manusia ini, atau manusia ini dengan akal, di mana akal inilah yang membedakan antara manusia dengan binatang. Artinya ketika seseorang itu tidak memiliki akal atau tidak menggunakan akalnya sebagaimana mestinya, maka posisi dirinya dengan hewan itu, dengan binatang itu sama. Sebagaimana hal itu seringkali disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghinakan mereka-mereka orang-orang yang menentang dan mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala saat Allah itu mengutus seorang nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, tadi Habibana Charlie sudah membacakan redaksi ya dari kitabnya Habib yang saya kutip dalam buku Membongkar Ajaran Khurafat Habaib Ba'alawi pada halaman 455 456 ya. Ada dua sebenarnya, Beb. Di mana poin yang pertama itu adalah Muhyiddin wajib taklid buta dan setia kepada Habib. Kemudian yang kedua itu kewajiban tunduk secara total kepada Habib seperti tunduknya mayat kepada pemandi jenazah. Jadi ini adalah satu ajaran yang mengerikan, Beb. Di mana kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di saat berinteraksi dengan para sahabat-sahabatnya, saya sedikit kutipkan ya sebuah cerita yang saya ringkas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, yaitu tentang
astagfirullahaladzim, bisa jadi lupa itu. Pohon korma yang dibuahi begitu. Jadi pada suatu hari Rasulullah SAW itu melewati kebun-kebunnya para sahabat Nabi. Nah, di mana para sahabat Nabi itu sedang membuahkan atau membuahi pohon-pohon kurma agar pohon kurma itu berbuah secara maksimal. Nah, lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabat Nabi, "Wahai sahabat-sahabatku, apa yang kalian lakukan?" Nah, maka dijawab oleh para sahabat Nabi, "Ya Rasulullah, kami ini petani. Kami ini ingin menjadikan atau memiliki harapan bahwa buah korma yang sedang kami rawat ini, korma yang sedang kami rawat itu membuahkan hasil buah-buah korma yang memiliki kualitas yang tinggi." Maka kata Rasulullah, "Oh, nggak perlu. La taf'alu. Insya'a qaddar," katanya. Nggak perlu. Cukup. Kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkehendak, maka itu semua akan diatur oleh Allah Ta'ala. Nah, maka para sahabat Nabi sudah bubar pada akhirnya. Para sahabat Nabi bubar, kemudian tidak membuahi pohon-pohon kurma itu sebagaimana mestinya. Nah, kemudian setelah lewat 2-3 bulan, yaitu di masa panen, Rasulullah lewat ke tempat itu lagi. Kemudian melihat ternyata buah-buah yang panen oleh para sahabat Nabi itu memiliki kualitas rendah dengan daging kurma yang tipis gitu ya, tidak berkualitas. Nah, lalu Rasulullah bertanya kepada sahabat Nabi, "Ya ashabi, wahai sahabat-sahabatku, apa ini? Kenapa hasil dari buah kurma ini sampai sejelek ini, seburuk ini?" Maka kata sahabat Nabi, "Ya Rasulullah, engkau pernah mengatakan bahwa kami nggak perlu untuk membuahi pohon kurma. Untuk membuahi pohon kurma agar hasilnya itu lebih baik. Dan engkau pun sudah mengatakan bahwa kalaulah Allah Ta'ala berkehendak, maka buah kurma ini akan memiliki hasil yang maksimal. Ternyata inilah hasilnya, wahai Rasulullah." Nah, artinya ini kan sebagai bentuk protes dari para sahabat Nabi, atau kritiklah yang disampaikan oleh para sahabat Nabi kepada Rasulullah. Ternyata Rasulullah itu bukan petani, Rasulullah bukan petani. Rasulullah itu kan aslinya dari Mekah. Kemudian karakter, kebiasaan, tradisi dari orang-orang Mekah itu kan para pedagang, Jadi kalau pedagang disuruh bertani, disiacak-acakan, acak-acakan nanti itu hasil panennya itu, Kemudian Dan sebaliknya, kalau untuk masyarakat Madinah itu adalah para petani. Nah, sehingga mereka kurang terlalu paham, kurang terlalu ahli lah dalam perdagangan. Nah, di mana setelah itu Rasulullah mengatakan, "Innama ana basyarum mithlukum." Saya ini ya seperti manusia. Saya ini adalah manusia seperti kalian semua. Ukhti'u wa usib. Saya ini bisa salah, bisa benar. Ukhti'u wa usib. Saya bisa salah, bisa benar. Dan ini sebenarnya juga senada dengan salah satu ayat Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya." Katakanlah wahai Muhammad, bahwasanya saya ini, aku ini, Muhammad maksudnya, basyarun adalah seorang manusia biasa. Apa sisi istimewanya? Yuha ilayya. Di mana Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada beliau. Nah, artinya apa? Dalam konteks kewahyuan, ya, Rasulullah itu maksum. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Rasulullah, Rasulullah maksum. Nah, tapi di selain itu yang kaitannya itu dengan perdagangan, dengan peperangan, dengan pertanian, Rasulullah seperti manusia yang lain, bisa tahu, bisa enggak. Gitu. Nah, lalu di sini dilihat bagaimana para sahabat Nabi itu mengkritisi Rasulullah. "Ya Rasulullah, kamu kan pernah bilang kayak gini, masa iya?" Nah, berarti apakah itu berdasarkan atas wahyu? Ya berarti tidak dong. Nah, artinya di sini bisa dipilah bahwa
apa namanya yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ada hal yang sifatnya itu murni kewahyuan, ada hal yang tidak murni kewahyuan, sehingga ketika hal-hal yang tidak berkaitan dengan konteks dengan teks kewahyuan, maka di situ Allah Ta'ala memberikan ruang berpikir bagi manusia. Nah, artinya Rasulullah mempersilahkan kepada para sahabat Nabi untuk berpikir. Nah, lalu ketika dikaitkan dengan sini, di mana seorang muhibbin, ya, meskipun dalam apa namanya sebuah statement itu sudah dinyatakan itu, Beb Charlie dan juga Beb Rogi, mal muhib illa wali, tidaklah seorang gibin itu kecuali adalah seorang wali. Masalah, gibin itu adalah seorang wali. Jadi antum menjadi seorang gibin, status antum jadi wali. Nah, ini kata al-wali al-kutub, ya, nih jenggot merah. Sehingga apa? Sehingga dengan adanya Rasulullah SAW menyontohkan kepada para sahabat-sahabatnya untuk tidak taklid buta kepada Rasulullah, kemudian memilah-milih mana yang sifatnya itu adalah kewahyuan. Nah, maka disinilah manusia itu diberi ruang untuk berpikir, sehingga mempersilahkan para sahabat Nabi untuk mengembangkan pertanian yang sudah lama ditekuni oleh masyarakat Madinah. Sehingga nggak bisa, dimana di sini dikatakan man raddahu qalbu syaikhin la yuflihu abadan. Ya, dimana seorang barang siapa yang ditolak oleh hati gurunya, hati syekhnya, maka dia tidak akan pernah beruntung. Ini apaan ini? Nah, sehingga kenapa saya ini sebenarnya bisa terlepas dari jeratan doktrin-doktrin yang sampai saat ini sahabat-sahabat saya belum bisa terlepas darinya. Ya, karena dari dulu itu saya kritis, Beb. Sehingga saat saya ini mendapati... Baik, teman antum masih banyak ya, Beb, ya? Gimana? Baik, teman antum masih banyak yang masih tersesat ya, di sono ya, di Tarim ya? Ya, masih banyak, Beb. Tidak hanya di Tarim, tetapi yang sudah di Indonesia, yang sudah belasan tahun, itu pun juga masih gibin, ya. Sementara dalam kaidah-kaidah yang yang biasa digunakan oleh para ulama, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi. Kayak Habib nggak ini saya bacanya, Beb? Iya, kayak Habib. Tidak ada ketaatan bagi seseorang dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sedikit banyak dicontohkan oleh Habibana Charlie, ya, di mana beliau ini ya memberikan atau sudah membacakan teks yang ada dalam buku kita, Membongkar Ajaran Khurafat Habaib Alawi. Banyak dari kalangan ini nggak tahu oknum, nggak tahu nggak ya, terserah mau nyebut oknum atau menyebut Habib, terserah lah. Habib yang kisahnya itu ada, atau khurafatnya atau garomahnya itu ada yang masuk dalam kategori asusila, ya, seperti yang meremas-remas payudara perempuan, kemudian juga memegang kemaluan perempuan, memegang kemaluan laki-laki, kemudian bisa jasadnya itu bisa terbelah menjadi dua, yang satu sholat, yang satu ngopi ngerokok, yang satu puasa, yang satu ngopi ngerokok. Nah, lalu apakah ini kemudian para gibin-gibin itu akan menanggapinya, akan menyikapinya sebagai satu hal yang karunia atau karamah yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia? Kan enggak lah. Jadi kemudian apakah ketika Habibnya mencontohkan hal-hal yang sifatnya asusila, lalu kemudian ditiru? Nah, tentu ini bertentangan dengan syariat. Terlebih lagi kemarin kan antum di mana ya, di podcastnya Kiai Ihya itu, di mana di sana itu ada seorang mantan gibin, aslinya orang Surabaya, kemudian tinggalnya itu di Tulung Agung, kan. Jadi dia mulai dari kecil sampai sekarang mungkin masih berinteraksi secara dekat, ya, tidak hanya seperti saya, ya, dengan Habib-Habib. Jadi kalau dan beliau itu menceritakan bahwa ketika seorang Habib itu sudah mulai beranjak dewasa, ya, umur berapa, 15-an, 17-an gitu, ya.
Itu sudah mulai mabok, sudah mulai judi, sudah mulai apa namanya melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, tidak sholat, tidak puasa dan seterusnya. Dan ternyata itu sudah tertanam dalam diri mereka. Oh, kami ini pasti masuk surga, Beb. Sehingga meskipun kami ini mabok, meskipun kami judi, meskipun kami zina, meskipun kami ini tidak melakukan syariat-syariat Allah, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, dan seterusnya, kami pasti masuk surga, Beb. Ini kecil loh. Dari ini ditatar, dididik mulai dari kecil, Beb, seperti itu. Ya bisa kita bayangkan bagaimana seorang kibin, dia ini mengikuti Habib yang ketika dia itu hanya bisa bercerita tentang leluhurnya, kemudian dia taat kepada Habibnya. Ini mau jadi apa ini umat Islam ini, Beb? Apalagi ketika dikaitkan dengan apa namanya taklid buta ini. Ini mau jadi apa bangsa Indonesia ini? Umat Islam ini akan menjadi generasi yang seperti apa? Kalau Habib-Habib yang seperti itu diikuti. Dan tentu ya kibin-kibin itu ya pada hakikatnya, mohon maaf dalam tanda kutip ya, tidak memiliki harga diri. Udah tahu dia ini melanggar syariat Habibnya. Masih diagung-agung, masih dipuja-puja. Kemudian masih di alam, masih dipercaya sebagai zuriyah Nabi. Ya padahal yang namanya agama Islam itu ya pasti ilmiah, Beb. Pasti ilmiah. Dan tidak akan bertentangan dengan agal. Makanya kenapa ada salah satu ulama Mesir ya, Bismillahirrahmanirrahim, namanya Syekh Al-Jarjawi. Dia memiliki sebuah buku, siapa sih namanya? Sebentar ini saya ambil kitabnya ya. Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuh. Ini bukunya ya. Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuh. Ali bin Ahmad Al-Jarjawi, salah satu ulama Azhar. Ulama Azhar pada masanya. Itu beliau secara lengkap mulai dari apa namanya syariat Islam atau ajaran Islam, mulai dari yang kaitannya dengan ibadah yang murni, kemudian muamalah, kemudian apa namanya munakaha, kemudian sampai dan seterusnya sampai tauhid, sampai akidah segala macam itu dibahas semuanya oleh beliau. Dan itu difahami secara logis. Artinya logika manusia itu bisa menerima ajaran-ajaran syariat. Nah lalu bagaimana itu dengan gibin-gibin? Apalagi dengan keterangan yang ada dalam buku ini, dalam kitab ini, muhibbin wajib tadbir buta dan setia pada Habib, kemudian kewajiban tunduk secara total kepada Habib seperti tunduknya mayat pada pemandi jenazah. Ini akan merusak Islam, ya. Dan ini akan menjadikan generasi ke depan menjadi generasi yang apa namanya ya tidak berkualitas gimana gitu kan, sementara berpikir aja nggak mampu gitu. Nah mungkin itu dulu, Beb, yang dapat saya sampaikan. Mangga dilanjut. Oke. Iya, artinya logika kibin ini kan udah pasti bengkok ya, Beb ya. Kultus Habib ini yang menyesatkan mereka, bahkan kibin ini wajib husnuzon kepada Ba'alawi, kepada Habib, bahkan wajib apa namanya memuliakan habaib, bahkan sampai kotorannya habaib itu suci juga, gitu kan. Nah, jangan-jangan ulama-ulama kita nih, Bib, ya ulama-ulama kita yang masih percaya kepada Habib Nabi itu mungkin bisa juga membaca salah satu kitab ini, redaksi ini gitu, Bib. Mungkin ya, ini mungkin. Tapi kalau kita bicara rasional, sebenarnya kiai-kiai ulama yang masih gibin, yang masih membela nasab Ba'alawi, mereka hanya membela secara simbolik, status sosial aja, Bib. Sebenarnya secara keyakinan hati, gitu ya, masa iya sih sekelas Buya Yahya, sekelas Uwas, sekelas Kusbaha, nggak bisa memahami keilmuan terkait nasab ini kan mustahil juga, Bib. Ya artinya mereka sebenarnya terjebak di dalam situasi status sosial sebenarnya.
Nah, ini yang kita masalahkan adalah gibin-gibin yang parah. Kalau secara analisis, Beb, gibin yang taklid buta itu akan lebih sulit untuk disadarkan apapun itu caranya. Bahkan dengan narasi-narasi kita, dengan edukasi kita, mereka tidak akan pernah sadar. Dan akhirnya minoritas mereka itu akan menjadikan pengikut-pengikut mereka itu juga yang taklid buta saja. Bahkan sekarang kalau kita lihat analisisnya, kibin itu terbagi menjadi 3. Kibin yang taklid buta, kibin yang rasional, kibin yang ragu. Nah, sekarang muncul itu, Bib. Jadi tidak seperti yang polemik-polemik setahun 2 tahun belakang. Artinya apa? Nasab Alawi ini ujung-ujungnya tersisa hanya kibin-kibin yang taklid buta. Gitu loh, Bib. Nah, Oke, sekarang kita ke Gus Rocky untuk memberikan tanggapan dari apa yang disampaikan Habib Ali Zasuli. Monggo Gus Rocky. Oke, thank you. Kita sambil ngobrol nih, terutama tadi kategorisasi kibinnya ya. Tadi saya mendengar ada kibin rasional. Betul? wow. Apa betul? Ya, betul, betul. Wow, kalau ada kibin rasional, saat dia rasional, aku yakin seharusnya dia tidak jadi kibin. Allah. Nah, iya betul. Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Dia menggunakan rasionya. Tidak lagi taklid buta. Jadi, apa namanya, mudofnya itu harus dihilangkan. Kibin rasional. Mudofnya, kibinnya harus dihilangkan. Kalau sudah rasional, insya Allah selesai itu jadi kibin. Oke. Nah, berkaitan dengan tadi yang dipaparkan Gus Aziz, ini menarik sekali. Bahwa jangan kepada syekh yang mana dimaksud di sini di dalam kitab Dururul Haqaiq fi Bayani Qara'ib. Jangankan kepada si syekh ini, guru ini. Wong kepada Nabi aja. Jangan ditelan mentah-mentah. Karena Nabi tidak paham urusan duniawi. Begitu kan yang saya tangkap. Semangat dari hadis yang disampaikan oleh Gus Aziz. Nabi itu tidak paham urusan bagaimana ngelola korma, apalagi ngelola tambang. Itu nyindir apa gimana itu, Beb? Nabi Antum tidak itu suka mewariskan. Soalnya saya yakin otak-otak kapitalisme itu tidak hanya menjangkit kalangan bisnismen. Hari ini yang ngaku ulama kiai juga kapitalismenya main. Yang ditumpuk adalah profit. Begitu. Dan Nabi tidak mewariskan ilmu tersebut. Sepanjang yang saya tahu. Nabi tidak mewariskan ilmu-ilmu yang tidak mendekatkan hambanya, para pengikutnya, umatnya, untuk menuju kepada Allah. Nabi Muhammad hanya mengajarkan ilmu-ilmu syariat yang mengantarkan umatnya ini kembali kepada Allah, ketakwaan, ya. Dan tentu saja secara di dalam kitab ini kan seolah-olah memberikan setengah definisi daripada takwa. Wa alaihi bihifdi khatiri wa imtithali awamiri. Ini adalah setengah daripada definisi takwa. Bukan begitu, Habibana Aziz? Nah, ya. Betul. Dalam definisi takwa itu adalah imtitsalu awamiri wajtinabu nawahi. Kan kira-kira begitu. Tetapi sebagai umat Islam, sebagaimana yang kita tahu, imtitsalu awamiri wajtinabu nawahi, hi-nya itu baliknya ilallah, kembalinya kepada Allah. Bukan kepada syekh di sini. Mafhum mukhalafahnya, kalau syekhnya bertentangan dengan syariat, mau bagaimana Pak? Mau diturutin aja. Maka jangan-jangan, ayo refleksi, jangan-jangan guru itu, syekh itu bukan lagi guru. Itu mas sudah kayak Fir'aun namanya. Astagfirullah. Betul. Dan itu bisa kita temukan di mana-mana.
Habibana Aziz. Terkadang saking santri itu, apalagi kibin-kibin, santri bahkan yang non-kibin, misalnya ada di pesantren-pesantren itu, kalau sampai kiainya, gusnya eksploitatif terhadap santrinya, apa bedanya kalau Fir'aun, Pak? Sama. Betul, pengennya segalanya dilayani, pengennya Wah, segalanya difasilitasi. Gak boleh, Pak. Apalagi hal-hal yang sebetulnya sangat-sangat sepele. Paribasanya secangkul kudu santri, Masya Allah. Nggak boleh. Dan saya kira tidak membawa spirit daripada Islam yang humanis dan egalitarianisme. Ya. Kemudian yang berikutnya, ini saya punya kisah yang menarik berkaitan juga mungkin beririsan dengan hadits yang tadi disampaikan, dikisahkan oleh Gus Aziz. Jadi paman saya di Majalengka itu punya santri. Si santrinya itu saya lupa namanya, tapi yang jelas namanya itu bukan nama yang berasal dari tradisi Islam. Kemudian dia ngaji ke paman saya, ngaji dari mulai Jurumiyah sampai Alfiyah, fikihnya dari mulai Safinah sampai ke Fathul Mu'in, kemudian Mantik, Balaghah, Bayan, segala macam dikaji. Akhirnya dikasih nama baru si santri tersebut, namanya itu Ibnu Athaillah Asy-Syakandari. Luar biasa namanya kan? subhanallah ya. Tetapi di tengah jalan kemudian seiring waktu, entah apa gerangan, karena waktu itu popularitas Habib dari Cirebon nyampe ke Majalengka. Wow. Joinlah itu si santri paman ini dengan si Habib ini, mondok di pesantrennya. Saya tidak tahu, lupa berapa tahun. Tapi yang jelas tidak ada pamit, tidak ada apa ke paman saya selaku kiainya yang dulu yang awal mengajari dia kitab kuning sehingga bisa baca kitab kuning. Singkat cerita, setelah bertahun-tahun ngaji di Habib ini, kemudian nyamperinlah ke paman saya selaku kiainya dulu sambil nangis-nangis. Bayangkan. Wow. Gimana? Terus ditanya oleh paman saya tuh, kenapa kamu tuh nangis-nangis gitu kan? Akhirnya diceritakan, saya itu selama bertahun-tahun ngaji di Habib itu sampai dijodohkan, dikawinkan. Saya dijanjikan kalau kawin dengan si perempuan ini, katanya dia orang tuanya punya ruko, jadi nanti saya tinggal ngaji aja, bisnis akan jalan sendiri segala macam. Tetapi ternyata zong, malah ayeuna eta budak ribu. Astagfirullah. Alhamdulillah. Masya Allah, ya Allah, ya Allah. Santri alumninya paman saya sekarang ribu tenaun itu repot. Karena harus kasab tiap hari, jangankan untuk menafkahi istrinya saja, bahkan mitohan lagi cenah kudu dinafkahan ku manehna. Astagfirullahalazim. Berarti di keluarga antum, berarti di keluarga antum itu ada blok kibin, blok mukimat berarti ya, sejauh ini ya, kebanyakan ya. Ya. Betul, sebagian daripada keluarga saya, paman saya ada yang kibin, dan bahkan mungkin kibinnya akut. Tetapi ini nanti akan kita ulas dari beragam perspektif ya. Saya selesaikan dulu cerita tadi. Jadi dia nangis-nangis ke paman saya selaku kiainya dulu itu, dan istilahnya hanjakal kaduhung, minta maaf. Akhirnya diomongin lah sama paman saya itu. Cek aing ge paribasa gitu lah. Kata saya juga dari dulu, kamu itu jangan ngaji ke Habib. Tuh diajarin begitu-gitu, seolah-olah dijamin, dijodohkan karena mertuamu katanya nanti begini-begini. Faktanya kan nggak ada. Kamu sendiri sekarang yang kerepotan tiap hari harus kasab, boro-boro bisa ngawurukan batur ngaji. Gitu. Karena yang dia tanggung bukan hanya keluarga kecilnya saja, berikut keluarga besar. Nah, itu satu kisah, itu real fakta di daerah Majalengka. Ya, paman saya punya pesantren di Majalengka, meneruskan kakek saya. Nah, kemudian sebetulnya kalau kisah ya cerita orang itu saya juga sering mendengar lah.
Nah, sekarang kita masuk ke analisis terhadap Kibin. Ya. Kalau tadi contoh yang saya ceritakan adalah santri, kemudian tadi beberapa nama disebut oleh Habibana Charlie itu adalah kiai, ustadz, orang yang dikatakan alim, ulama. Nah, saya kok mau menganalisis begini. Pertama, terhadap mereka yang sudah dikenal sebagai ulama, masih Kibin, mungkin begini. Seharusnya kan ulama sejati mendengar satu klaim itu, dia pertama bersikap skeptikal. Dia pertama-tama adalah cuek, tidak menelan bulat-bulat, tidak menelan mentah-mentah satu klaim. Dalam hal ini, katakanlah bahwa ada tesis Kiai Iman. Kiai ini, Ustadz ini skeptikal, tidak menelan mentah-mentah tesis Kiai Iman. Tetapi setelah skeptikal itu pertanyaannya, apakah para ulama, para kiai yang tadi disebutkan nama-namanya oleh Habibana Charlie ini melakukan research, penelitian terhadap klaim tesis Kiai Iman? Sebagaimana seharusnya mereka melakukan riset atas klaim Mbak Alwi bahwa mereka adalah zuriyah Nabi. Betul, siap, setuju. Nah, kalau tidak ada ternyata skeptikal, sikap skeptikal atau riset, maka analisis saya bisa jadi ini dari sudut pandang kapitalistik. Yang disebutkan itu Kang oleh Habibana Charlie tadi rata-rata adalah kiai-kiai ulama yang sudah populer, terkenal, punya basis jamaah yang besar, punya captive market, Pak. Yang mana kadang beberapa video atau bahkan suaranya saja itu sering muncul di iklan YouTube. Awal. Minta donasi bukan itu, Gus. Minta donasi bukan itu. Minta donasi. Betul. Iya. Untuk pembangunan lah, wakaf segala macam. Tetapi satu hal, bahwa kalau dakwah sudah tercampur-campur dengan niat kapitalistik, Pak, Masya Allah, hati-hati. Hati manusia itu mudah terjerembab. Apalagi yang namanya duit, Pak. Duit itu tidak punya agama, tidak punya ideologi, Pak. Meskipun dina duit duit rial Arab adalah fad Allah, tetap itu duit tidak beragama. Maksud saya, mereka, kiai-kiai, ustadz-ustadz, saya punya analisis, kok jangan-jangan apabila mereka berhenti menjadi muhibbin, khawatir pasarnya itu mulai hilang. Oh iya, betul. Sepakat. Nangkap ya. Ekosistemnya beda. Ekosistemnya berkurang. Ekosistem dakwah. Yang mana dakwah ini juga adalah jungto marketing, profit accumulation, dan seterusnya. Karena kalau orang hanya betul-betul istilahnya ikhlas lillahi ta'ala, ngaji, menyebarkan ilmu, nggak perlu unsur-unsur kapitalistik begitunya. Ya. Saya berani bilang gini karena memang faktanya ada di YouTube itu kan marketingnya luar biasa. Luar biasa. Bahkan terhadap salah satu kiai yang populer di kalangan NU yang Muhibbin tadi namanya disebut juga, saya itu paham siapa buzzer di belakang beliau sehingga menjadi sangat booming, gitu kan. Bombastis, kemana-mana dikenal. Nah, walau alam apakah dengan seizin kiai tersebut atau tidak, tetapi kalau kembali ke pertanyaan, ada ustadz-ustadz, kiai-kiai yang masih muhibbin, apalagi si ustadz-ustadz tersebut secara dakwah, metode dan ekosistemnya mengakumulasi kapital, maka kita wajib curiga, jangan-jangan kekibinannya itu semata-mata mempertahankan market. Bukan karena dia betul-betul yakin. Gus. Saya cut sebentar. Berarti kalau memang tujuannya adalah supaya marketnya itu tidak rusak, tidak hancur, apakah ini bisa disebut sebagai tokoh-tokoh kiai, tokoh-tokoh ustadz, tokoh-tokoh ulama yang memiliki sifat kemunafikan dalam hatinya? Artinya
dia ini menutup-nutupi kebenaran dan semata-mata ingin Iya, mendapatkan iya. kepentingan materi. Manfaat, Betul. manfaat. Kalau Manfaat. dari Ya. definisi munafik bahwa dia menyembunyikan kebenaran, ya itu betul kalau didefinisikan demikian. Tapi paling tidak, karena kita tidak bisa meraba hati orang, apakah dia Nah. memang menyembunyikan kebenaran atau tidak, motif ekonomi politik daripada mempertahankan metode dakwah yang ternyata beririsan dengan jamaahnya para Ya. habib yang disebut kibin, itu sudah cukup mengindikasikan bahwa dakwahnya juga ada unsur kapitalisme di situ. Allah. Betul, sepakat. Iya kan? Betul. Nah, Betul. sekarang kita bandingkan dengan kiai-kiai misalnya yang datang di Majma' Fuqaha Jawi kemarin, Ahmad Fuqaha Jawa di Demak kemarin. Itu kiai-kiai yang umumnya tidak terlalu terkenal, Pak, dan nggak punya sistem marketing, apalagi ada iklannya di YouTube. Saudara-saudara yang kedua. Allah. Jadi mereka insya Allah jauh dari rasa sum'ah. Bukan begitu istilahnya sum'ah ya, Nah. ingin mendapatkan popularitas, kemudian juga mengakumulasi kapital dan lain sebagainya. Tapi yang jelas tidak boleh di dalam Islam itu menjual belikan agama. Sehingga inilah yang sering jadi alat pukul, alat kritik daripada kaum liberal terhadap Islam. Ya model-modelnya nyerangnya ke ustadz-ustadz begitu, Pak. Kalau ke kiai-kiai di kampung yang sangat ikhlas, nggak ada bahkan masang syahriah berapa, yang terpenting ayo patungan bareng kiai dan santri bayar listrik, karena listrik butuh untuk ngaji malam, baca kitab, butuh listrik. Itu insya Allah lillahi ta'ala. Tapi kalau yang sudah, apalagi ceramahnya ditarif sekian ratus juta untuk sekian jam, ditambah genjringannya sekian ratus juta, Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi Jadi itu raji'un. analisa supaya tidak terlanjur kejauhan analisnya dan kepanjangan, mari berdiskusi lagi. Nah. Oke. Nah, kemarin juga saya sudah itu, Bib, Rocky ngirim artikel bentuk PDF ya ke Bib Habibana Aziza Zuli terkait, ya simpelnya gini lah, tidak hanya YouTube saja yang bisa dimonetisasi, tapi jaringan kelompok habaib itu juga dimonetisasi juga. Itu intinya kesimpulannya. Sedangkan, ya kan? Ampun. Jadi apa bahasanya ya? Ya kalau secara ekonomi ini berhubungan dengan ekosistem dakwah yang sudah mereka bangun sekian tahun, relasi lah yang disampaikan. Nah, menariknya Beb Aziz, kalau ngobrol sama Beb Rocky ini semenjak saya pertama kali kenal sampai detik ini, setiap live selalu ada cerita. Selalu ada cerita. Ini menariknya, kenapa saya isbat Beb Rocky menjadi trio Kibins Plus. Nah, inilah kehebatan Gus Rocky. Setiap live pasti beliau punya cerita ya. Hari ini kita lihat fenomena di dalam komunitas keluarga beliau ini ada apa namanya kubu ataupun blog Kibins, ada blog Mukimat, gitu kan. Entah besok kita mau live cerita apa lagi pasti ada itu. Ya, ini menariknya karena ini fenomena di lapangan yang sebenarnya memverifikasi fenomena kita yang selama ini membahas polemik nasabit. Itu intinya. Oke, to the text lagi, back to the text ya. Kita teks yang kedua nih, Bib. Di halaman 563 ya. Judulnya wajib husnuzon kepada Habaib Ba'alawi. Nah, Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi berkata di dalam kitab Syarah Aniyah, dan sungguh telah berkata Syekh Al-Imam Fadil bin Abdullah bin Fadil, pernah keluar dari lisanku sebuah kalimat yang aku memuji Allah atasnya, yaitu ucapanku, barang siapa yang tidak berbaik sangka kepada keluarga Abi Alawi, yaitu Habib Ba'alawi, maka tidak akan ada kebaikan dalam dirinya. Nah, ini sudah didoktrin mereka harus husnuzon gitu. Dan beliau memiliki pada mereka, keluarga Abi Alawi, kecintaan yang kuat dan kemurnian keyakinan.
Oke, sebelum lanjut ke Bib Ajis, ada pertanyaan nih, Bib. Ini keluarga Abi Alawi itu yang ada di kitab Tufatus Zaman bukan, Bib? Itu. Yang mereka Ya, cangkokkan ke mana gitu ya. Coba antum jelaskan, Bib. Silakan, Bib. oke. Eh, oke, sebelum saya jawab, ini saya ucapkan apa namanya selamat ya pada saudara saya ini ada namanya Habib Mungkar Nakir, Bib. Jadi beliau ini orang asli Indonesia, cuman tinggalnya di Amerika itu. Dan apa Wah, namanya Subhanallah. menikah luar biasa. dengan warga Amerika. Kemudian juga ada Habibana Mahfud Sulaiman ya yang telah mendukung kajian kita ini. Terima kasih. Kita doakan mudah-mudahan beliau berkah, mudah-mudahan beliau sehat, diberkahi dalam semua urusannya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi keluarganya dengan sebaik-baiknya pemberian. Oke, jadi ini orangnya ada tuh Habib Mungkar Nakir. Habib Amerika itu. Halo Amerika. Halo Amerika ya. Habib Mungkar Nakir. Wah, amin. Salam buat Donald Trump. Siap, saya menjawab dari pertanyaannya Al-Habib Al-Wali Al-Gutub, Papa Zara Entertainment ya, atau Habibana Charlie, dengan apakah yang dimaksud dalam teks ini, teks yang ada dalam buku Syarah Al-Ainiyah karya dari Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, di mana redaksinya tadi dibacakan, kharajat minni kalimatun hamidtullaha alaiha gultu man lam yuhsini dhanna bi al-abi alwi ma fihi khair. Di mana seseorang yang tidak berhusnudzan kepada Al-Ba'lawi, maka dia tidak memiliki kebaikan sama sekali. Oke, sebelum masuk kepada kritik ya atas teks ini, pertanyaannya adalah Al-Abi Alawi ini siapa yang dimaksud? Apakah sama dengan Al-Abi Alwi yang ada dalam kitab Tuhfatuz Zaman atau dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, kemudian dalam kitabnya Tabaqatul Fuqaha Al-Khazraji, kemudian dalam kitabnya Az-Zabidi yang bernama Tabaqatul Khawas, dan seterusnya. Jadi berbicara mengenai keluarga Al-Abi Alawi, nah tentu kalau dalam buku-buku sejarah itu yang dimaksudkan adalah keluarganya bin Jadid. Dan ada dua tokoh utama dari Al-Abi Alawi dalam catatan sejarah, yaitu yang pertama adalah Ali bin Muhammad bin Jadid, yang kedua adalah Abdul Malik bin Muhammad bin Ali bin Jadid. Hanya dua tokoh ini saja. Kemudian dua tokoh ini ya itu berpindah kemana? Ke kota Ta'is. Kemudian anak keturunannya itu pernah ada yang bertemu dengan siapa namanya Al-Janadi, yang kemudian nama-namanya itu diabadikan dalam kitab As-Suluk. Nah, kemudian karena di Tarim itu tidak ada jejak sama sekali mengenai Al-Abi Alawi, maka muncullah pada abad ke-9, yaitu keluarga besarnya Abu Bakar As-Sagran atau Abdurrahman As-Saqaf itu, yang kemudian menyusun sebuah buku, menyusun sebuah karya yang berjudul Al-Burghatul Musyighah, di mana buku ini dengan sengaja membangun narasi bahwa keluarga Ba'lawi adalah keluarganya Abdurrahman As-Saqaf, yang kemudian masing-masing dari leluhurnya itu disusun satu persatu biografinya, dan tentu dengan glorifikasi yang besar, glorifikasi yang luar biasa ya. Nah, sehingga jejak dari Ba'lawi yang sebenarnya, yang maksudnya adalah keluarga bin Jadid ya, itu sama sekali tidak tersisa di Tarim. Nah, sehingga karena setelah abad ke-9 khususnya ya, pada abad ke-9 Hijriah, di mana muncullah tokoh yang namanya Ali bin Abu Bakar As-Sagran. Kemudian dia itu mengutip banyak statement-statement dari para ulama-ulama terdahulu yang ada di Tarim, maka muncullah nama dari seorang tokoh
yang dipanggil dengan sebutan Fadl bin Abdullah bin Fadl Bafadl. Yang kemudian ternyata suku ini atau ya marga ini itu memiliki kedekatan yang luar biasa dengan Ba'lawi, dan kalau dicek genetiknya, DNA-nya sama dengan Ba'lawi, kurang lebih lah, yaitu haplogrup G, begitu. Nah, artinya apa? Ketika statement itu muncul dan adanya atau keberadaan dari statement itu ada dalam kitabnya Ba'lawi, maka tidak ada kemungkinan kecuali yang dimaksudkan dalam teks Al-Abi Alawi dalam buku ini itu adalah keluarganya para habaib. Keluarganya para habaib. Dan tidak ada kemungkinan yang lain untuk diarahkan kepada keluarganya Jadid, Basri, atau keluarganya Jadid ataupun Basri. Nah, sehingga tentu dengan adanya teks ini, seseorang yang tidak berhusnudzon kepada habaib Ba'lawi itu tidak ada kebaikan, maka tentu ini bertujuan tidak hanya sekedar penjajahan mental saja ya, tapi penjajahan spiritual itu pun juga masuk. Artinya cara penguasaan terhadap masyarakat Tarim secara khusus atau masyarakat Hadramut secara umum itu adalah dengan menjajah mentalnya terlebih dahulu, Beb. Jangankan untuk mengkritisi habaib, tidak berhusnudzon kepada habaib saja itu bisa celaka, loh, Beb. Bisa celaka, bisa masuk neraka, bisa tidak disukai oleh Allah, Rasulullah, dan juga Sayyidah Fatimah Zahra, Sayyidah Khadijatul Kubra, dan seterusnya. Nah, ini apa tujuannya? Kalau bukan untuk penjajahan atau kolonialisme ya, atau menjadi kelompok-kelompok yang dengan secara sistematis itu memiliki tujuan untuk menguasai suatu daerah. Setidak-tidaknya kalau yang dikuasai itu bukan dalam sisi politiknya, dari sisi politiknya, setidak-tidaknya yang dia kuasai itu adalah mental dari seluruh ulama yang ada di Hadramut, itu dikuasai oleh mereka. Sehingga orang-orang yang kritis terhadap mereka itu secara otomatis tergeser, deh. Karena mereka akan mendapatkan pendukung-pendukung yang mayoritas. Tidak hanya dari kalangan ulama saja, tidak hanya dari kalangan masyarakat bawah saja, tetapi sampai kepada kalangan-kalangan para pejabat, para sultan yang ada di Hadramut saat itu pun bisa ditundukkan oleh mereka. Nah, tentu ini tidak akan muncul kecuali dari seseorang yang sangat cerdas, gitu. Kenapa sangat cerdas? Loh iya. Bagaimana ulama-ulama yang terkenal, yang ternama dari dahulu, dari masa ke masa di Hadramut ya. Ada Abu Aqdar, ada Abu Juhush, ada Ibn Abi Dhi'ib, ada Bafadl, dan seterusnya. Nama-nama ini semuanya hilang dalam dalam sejarah Hadramut. Yang kemudian dimunculkan siapa? Dimunculkanlah Faqihil Muqaddam, dimunculkanlah Alwi Amul Faqih, dimunculkanlah Abdullah bin Alwi Ba'lawi, dan seterusnya. Sehingga ini mengerikan loh, Beb. Ini mengerikan. Kalau di Hadramut saja sejarahnya itu sudah hilang, kemudian sejarah mereka yang mereka tulis itulah yang muncul dari masa ke masa, dari abad ke abad, maka bisa kita bayangkan bagaimana ini ya akan terjadi di Indonesia. Nah, tentu dengan khurafat atau satu poin khurafat pada halaman 563 ini, di mana seseorang itu wajib untuk berhusnudzon kepada para habaib Ba'lawi, dan ketika tidak berhusnudzon kepada mereka maka tidak ada kebaikan sedikit pun dalam dirinya. Maka ini tujuannya tentu adalah yang seperti saya sampaikan tadi. Apa itu? Kolonialisme. Itu. Nah, artinya kalau kita tidak menyadari hal ini, semenjak awal, tentu ini ceritanya akan berbeda di saat kesadaran kita itu, atau di saat kita itu sadar tapi dalam keadaan terlambat.
Artinya karena Allah Subhanahu wa taala itu masih sayang dengan bangsa Indonesia, dengan umat Islam, dengan orang-orang Nusantara, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dengan bermula dari diskursus nasab, kemudian sekarang itu bergeser kepada diskursus pemikiran atau ajaran. Nah, tentu alhamdulillah ya, karena ini istilahnya ya, tidak ada kong kali kong lah ibaratnya. Jadi tidak ada semacam sistematis gitu, enggak ya. Jadi saya bertemu dengan Kiai Imad, saya bertemu dengan Gus Rogi, saya bertemu dengan Kiai Haji Ubaidillah, Kiai Ihya, serta ulama-ulama yang lain yang ada pada barisannya Kiai Imad ini tidak ada unsur kesengajaan. Jadi mengacu kepada hadis al-arwahu junudun mujannadah itu. Fama ta'ala faminha ya taraf. Nah, dan seterusnya. Dan seterusnya yang pernah saya ulas itu. Artinya ini gerakan yang memang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu, sehingga ya harus antisipasi, intinya harus antisipasi. Dan juga seorang manusia di saat dia menjalani kehidupan agama, saya teringat dengan satu statement ya, makalah yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i, di mana beliau mengatakan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Seseorang ketika dia ingin menguasai dunia atau ingin mendapatkan kekayaan dunia atau untuk mendapatkan dunia, ya harus dengan ilmunya, ilmu dunia, ilmu bisnis, ilmu bertani dan seterusnya. Begitu juga dengan seseorang yang ingin ke akhirat, selamat di akhirat, dicintai Allah Ta'ala, dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya bil ilmi. Jadi nggak ada istilahnya kita ini dimasukkan surga oleh Allah Ta'ala atau kita ingin akhirat kemudian kita itu hanya ikut-ikutan saja. Kan nggak ada dalam redaksi Imam Syafi'i. Waman aradal akhirata fa'alaihi bimahabbatil habib. Nggak ada, Beb. Barang siapa yang ingin akhirat, maka hendaknya dia itu mencintai Habib. Nggak ada. Tapi waman aradal akhirata fa'alaihi dengan ilmu, Beb. Ilmu itu pasti akan berkaitan dengan kecerdasan manusia, dengan pemikiran manusia, dengan pengetahuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada manusia. Nah, jadi gitu, Beb. Sebelum Ana lanjut ya, atau dilanjutkan oleh Al-Wali Al-Gutub Habibana Rogi, meskipun baru keluar ya, terpental, ini saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira Habibana Al-Wali Al-Gutub Habib Munkar Nakir. Masya Allah. Semoga berkah. Wa barakallahu fikum, semoga berkah dunia akhirat. Amin. Maka dilanjut, Beb, Charlie. Oke. Ya, menyambung tadi ya. Awal dari dulu itu kan saya nggak kenal sama Habibana Aziz, Habibana Rocky, kemudian Kiai Ubaidillah, Kiai Imad, Kiai Nur Ihya apalagi. Itu nggak ada yang dikenal semuanya. Dan ini adalah sebuah kebetulan kita berada di kolam yang sama. Kegelisahan umat terhadap doktrin-doktrin ataupun hegemoni dari Pak Alawi. Nah, dulunya, Beb, sedikit cerita nih, Beb, ya. Nama channel saya itu kan Papa Zara Entertainment. Itu kan digunakan untuk channel-channel hiburan, seperti vlog, seperti mukbang, seperti apa. Itu ceritanya dulu, Beb. Saya juga nggak tahu kenapa saya terjun, kenapa saya nyemplung di kolamnya sama kayak Anton, Beb. Saya nggak tahu tuh, Beb. Bisa begitu tuh. Nah, makanya, karena ini adalah sebuah tuntutan hati nurani, dan karena saya juga akademisi, akhirnya saya bertekad untuk memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat di dalam polemik nasab ini, sesuai bidang saya, Bib. Dan nyambung dengan bidang-bidang yang lain, gitu kan. Walaupun
pertama kali ketemu antum itu WA, walaupun 3 minggu pas sebulan baru balas itu. Luar biasa tuh sibuknya Iya. antum itu. Karena Anda curiga Iya ya, kan? Anda bikin yang musuh. Ya betul betul. Ternyata kita kibin juga. Ternyata kita ditemukan di satu kolam kibin yang sama. Akhirnya kita keluar, ya kan? Dan sekarang kita ketemu lagi dengan orang hebat seperti Habibana Rocky ya, yang memberikan pemahaman dan edukasi terhadap masyarakat gitu ya. Nah, oke, Beb, kita ke Gus Rocky ya. Mungkin besok saya akan merubah, Beb, nama channel, Beb. Nggak lagi pakai entertainment, Beb. Pakai official lah. Mungkin lebih elegan lah ya namanya, supaya nggak kontradiksi lah dengan apa yang disampaikan di sini. Masa kita bicara namanya NASA kok ada entertainment-nya kan gitu. Mungkin besok saya rubah itu. Oke, Siap. kita akan ke Gus Rocky terlebih dahulu untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Habibana Aji Jasuri. Monggo Gus Rocky. Ya, benar bahwa hari ini udah bukan lagi soal nasab diskursusnya yang dipolemikan, tetapi sudah menjadi diskursus yang semakin lebar. Penelitian soal genetika masih dilakukan. Kemudian dalam bidang ilmu-ilmu sosial, salah satunya seperti yang hari ini kita diskusikan. Secara sosiologis, secara sosiologi agama khususnya, itu kan kita bisa pakai analisis Weberian lah, Frankfurt School, dan seterusnya. Kemudian juga tentu saja memantik riset mengenai filologi, kemudian riset mengenai nasab Wali Songo diantaranya. Bahkan saya pribadi meriset nasab saya sendiri. Karena ada aja kan Gibi yang bunyi, yang nanya, kenapa tidak meriset nasabnya Kiai Imad sendiri? Aduh, iku pikirannya mendi bocahku ya. Kan yang mengklaim keturunan Nabi itu siapa, Pak? Gitu kan. Itu yang harus betul. ditegaskan. Saya sih sebetulnya pengen kayak ngobrol panjang dengan Gus Aji itu, misalnya ya, pertanyaan saya. Dulu zaman Nening Tarim, Bu ya, Habibana Aji, saya mau nanya, di sana Universitas Antum, apakah ada rumpun ilmu-ilmu eksak, apalagi rumpun ilmu-ilmu teknik? Ada nggak, Habibana? Jadi kalau di saya di Tarim ya, untuk kampus yang saya belajar di situ itu lebih kepada ilmu syariat deh. Jadi fakultasnya itu khususnya orang-orang Indonesia ya. Yang teman-teman itu mengambil fakultas syariat semuanya. Kalau nggak syariat ya syariah wal qanun. Syariat dengan qanun atau undang-undang perundang-undangan Yaman. Nah, sehingga untuk ilmu eksak atau ilmu yang lain itu memang tidak dikaji, Be. Nah, hanya memang di saat saya itu kuliah di Tarim, itu memang ada mata kuliah yang seperti ilmu mantik ya. Ilmu mantik itu kan lebih kepada pola pikir sebenarnya. Ya, semi filsafat gitulah. Itu ada satu semester itu. Kemudian ada ilmu usul fikih, di mana usul fikih ini adalah satu ilmu yang berisi tentang kaidah-kaidah untuk menggali hukum-hukum syariat dengan cara memahami teks keagamaan, teks ayat Al-Quran, teks hadis Nabi. Kemudian juga dari sejarah. Artinya seandainya sekalipun dia tidak mempelajari ilmu eksak, dengan menggunakan dua ilmu ini, ilmu mantek dan juga ilmu usul fikih, itu sudah cukup sebenarnya, Be, untuk melihat bagaimana dia menganalisa polemik Balawi yang ada di Indonesia ini yang kemudian mendunia, Be. Maka silakan, Be, karena hanya saya menjawab pertanyaan. Ini penting saya nanya begini karena kita juga kan berpikir tentang anak-anak bangsa yang memang ngaji ke sana, berkuliah ke sana, apalagi dengan motivasi diajak oleh Habib lah, kemudian ya wallahu alam katanya sih kalau ngikut Habib tadi katanya semua kibin itu pasti wali itu kan. Apakah kuliah ke sana juga dijanjikan jadi wali misalnya?
Lalu saya tanya mengapa ada jurusan eksak, paling tidak begini, kita mau mendefinisikan university, itu kan universality. Di kita nyebutnya adalah badai kuliah, mau kuliah. Tetapi kalau ternyata cuma satu juz, itu bukan kuliah, itu namanya juz'iyah. Bukan begitu, Habibana? Nah, yani. Iya, jadi kulujabahnya itu harus jelas kan. Dan sebenarnya kan kalau ngaji mantiq, syariat, fikih, saya kira kiai-kiai kita di Nusantara itu banyak yang lebih hebat-hebat, banyak yang lebih jago-jago. Saya pernah ngaji sebentar di Sukabumi, mantik, bayan, balaghah, istiaroh, segala macam itu dikaji. Dan gak akan bisa ngaji itu namanya mantik, ngaji Jamul Jawami, kalau belum bisa ngaji mantik, gitu kan, dan seterusnya. Artinya sebetulnya saya yakin Habibana Aziz sendiri tidak menemukan banyaknya kebaruan kalau begitu ketika studi ke sana. Ini penting diungkapkan supaya menjadi ibroh bagi anak bangsa bahwa pendidikan itu selain untuk meluhurkan juga adab kita, tentunya untuk mengasah kecerdasan, budi, akal pikiran. Jadi kalau kok ya makin sekolah terus, ngaji terus kok malah tumpul karena kulit buta, ya harus dipertanyakan ulang. Itu ngaji atau apa? Gitu kan. Karena ngaji harus juga mengasah kecerdasan. Apalagi kalau judulnya kuliah. Kuliah harus kuliah. Universal. Bukan juz'iyah partikular. Begitu kan? Nah, itu kemudian mengenai fenomena ini, nasab habaib atau secara umum adalah klaim keturunan Nabi. Ini bukan cuma fenomena Indonesia, ini fenomena internasional. Saya sih pernah kontakkan langsung dengan Kiai Iman via WhatsApp. Apabila insya Allah kalau saya ada waktu di tengah kesibukan membaca dan menulis, sekarang ditambah di sela-sela itu bikin konten seperti ini, saya kok ya pengen mentransliterasi kajiannya Kiai Ahmad ke dalam bahasa Inggris supaya bisa dibaca oleh khalayak penutur atau pembaca bahasa Inggris. Karena fenomena klaim zuriat Nabi itu terjadi juga di kampus saya. Saya share aja nih, terjadi di kampus saya. Kalau para viewers, sahabat-sahabat, teman-teman yang budiman, searching di Google Kent University, ya, kent.ac.uk, cari di situ ada student society, judulnya itu Ahlul Bait Society. Itu menarik sekali. Dia menamakan society dia, komunitasnya sebagai Ahlul Bait. Yang padahal sebagaimana Kiai Iman tulis dan umumnya kalangan santri Nusantara tahu batasan Ahlul Bait itu kan Ahlul Kisah. Bukan begitu Habibana Aziz? Iya, betul. Iya, yang mana Ahlul Kisah, betul. Iya, betul. Semuanya juga sudah meninggal. Sudah meninggal semuanya. Mereka yang keturunannya ya Zuriyah, bukan Ahlul Bait, tapi itu society-nya namanya Ahlul Bait Society. Dan saya pun baru mungkin sekitar sejak saya berkecimpung di dunia pernasaban Ba'alwi ini, saya mulai, oh iya, kalau nggak salah ada itu, society itu di kampus saya, itu nyata. Tindak lanjutnya bagaimana ke depan, Allah. Kemudian menyambung dari analisis saya sebelumnya mengenai para ustadz, kiai, kibin, santri yang kibin, yang analisisnya adalah dari segi ekonomi politik, saya ingin sedikit share. Terutama tadi karena disinggung juga keluarga besar saya. Jadi ada paman saya itu memang basicnya beliau pedagang. Yang didagangkan itu ya busana muslim lah. Yang mana notabene marketnya, pasarnya itu ya, tapi di mana-mana ada acara sholawatan, kajiannya habis, gitu, disamperin, jualanlah di situ, Bukalapak dan lain-lain. Sehingga itu tadi terkadang ada motif ekonomi. Itu real ternyata. Itu yang dari Zuriyah lagi. Dari keluarga saya. Nah, lainnya, persoalan yang nyata terkait dengan ekonomi, ini baru banget saya bikin video, baru saya upload. Ini berkaitan dengan berita ditangkapnya salah seorang
apa ya, pemain atau pelaku ekonomi. Komisaris. Dia dari Komisaris. betul, komisaris. Itu kan fix ya. Berarti dia Habib karena marganya Al-Jufri. Bukan begitu Habib Banaji. Oh, ya. Saya mohon Iya, klarifikasi. betul. Al-Jufri Nah. Habib Alawi. Makanya betul, Balawi berarti kan. Makanya saya kasih judul video tersebut adalah Oknum Habib gelapkan uang triliunan. Kalau tidak salah 2 triliun lebih itu dana syariah Indonesia. Dan yang menarik adalah nama perusahaannya bawa embel-embel syariah. Saya sampai curiga, itu apakah ketika dia membuat marketing, itu seberapa dia bawa dalil syariat, yang pertama. Yang kedua, apakah dia mengkapitalisir klaim zuriyah Nabi, klaim keturunan Nabi yang selama ini juga dilakukan oleh Ba'awi yang lain. Nah, itu menarik sekali gitu kan. Tapi yang jelas, pelajarannya bagi masyarakat adalah mau di bidang agama, mau di bidang ekonomi, di bidang apapun, sikap skeptikal, enggak langsung husnuzon, itu juga perlu. Wow, wajib. Nah, itu Wajib. wajib bahkan. Apalagi, yaitu korban-korbannya PT DSI, Dana Syariah Indonesia itu kan, ya mungkin awalnya karena husnuzon. Karena yang punya perusahaannya itu Al-Jufri, masukkanlah investasi, bahkan yang miliar. Kesininya malah katanya kalau nggak salah, ditaruh di proyeknya blockchain alias cryptocurrency, yang padahal Majelis Ulama Indonesia itu sudah memfatwakan haram cryptocurrency itu karena tidak ada jaminan aset yang nyata. Beda dengan emas, beda dengan saham perusahaan yang ada bisnis nyatanya. Iki ribet, itu mungkin akibat husnudon. Jadi hentikan lagi itu husnudon itu di berbagai bidang lah. Apalagi ekonomi berkaitan dengan aset, kan kasihan itu yang ternyata barangkali saking nggak paham ilmu financial planning, ditaruhlah 100% atau 90% asetnya di PT DSI. Wallahu a'lam bishawab, itu nasib berikutnya. Itu sih yang ingin disampaikan nyambung dengan analisis tadi. Oke, baik. Iya, memang kemarin sempat kita bahas tuh, bulan kemarin tuh, terkait tentang kasus skema Ponzi ya, yang memang dirugikan dari sekian, berapa lupa saya tuh, sekian triliun lah, yang harus dibayarkan itu 2,1 triliun, dan ternyata kesanggupan bayar atau likuiditasnya hanya 3,1 miliar. Jadi hanya 10% kurang lah ya. Luar biasa tuh, Bib. Itu dari marga Balal itu, Taufik Al-Jufri gitu ya. Baik, kita lanjut ke teks yang ketiga. Iya. Loh iya. Masa betul. sama penipu? Dulu saya pernah ikut tuh tentang skema Ponzi ya, ikut-ikutan aja ya. Ada enaknya, ada nggak enaknya. Tapi saya juga udah paham kalau skema Ponzi itu seperti apa, jadi ya saya udahin tuh. Tapi minimal ada pengalaman lah ke situ. Oke, next teks ya. Ini yang menarik, Bib. Jadi zaman Habib dulu ternyata sudah ada teknologi yang maju ya. Model kayak apa namanya, kayak kirim email lah, ataupun menggunakan cloud ya. Jadi redaksinya begini. Pantas saja kalau memang Muhyiddin itu taklid buta, karena dapat berkah dan dapat kesucian daripada habaib. Teks yang berikutnya adalah, jangan-jangan antum ketawa udah tahu, Beb, apa saya mau ngomong, Beb. Iya kan? Oke. Kita buka halaman 520. Ya, halaman 525. Kotoran Habib itu bisa dikirim ke perutnya Muhyiddinnya. Allahu Akbar, ya Allah. Oke, saya baca dulu ya, Bib ya. Habib Abu Bakar Al-Atos Al-Habsyi di dalam kitab Tadhkirun Nas fi Mafhum Kalam Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos ya. Saya mau ketawa nih, kok bisa gitu loh. Oke, saya baca nih. Dan beliau, Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos berkata, telah sampai kepada kami bahwa Sayyid Habib Hatim Al-Abdal sangat menjaga kehadirannya dalam majelis bersama saudara-saudara karena Allah.
dan berat baginya untuk berpisah dari mereka. Ia, Habib Khatib Al-Abdal, memiliki seorang pelayan, babu ya, jongos lah ya, hamba sahaya, yang diperintahkan untuk duduk di pintu. Jadi disuruh duduk di pintu tuh. Habibnya ada di sini, dia suruh duduk di pintu tuh. Nah, Ya, maka apabila salah satu dari saudara-saudaranya ingin buang hajat atau membuang air besar, ampun. buang tai ya gitu ya. Ya, tai. Maka ia cukup melihat kepada pelayan itu, sudah melihatnya tuh di pintu yang di depan sana tuh dia duduk kan. Lalu hajat air besarnya, empuknya lah ya, tersebut pindah kepadanya gitu loh. Kok bisa gitu loh. Nah, itu Akbar. Transfer Thai ya. Transfer Thai. Jadi teknologi udah maju. Bisa transfer Thai ke sana gitu ya. Maka pelayan itu pergi ke tempat buang hajat dan menggantikannya. Kan udah ada di perut tuh, Bib. Berarti dibuntahin lagi dong, Bib ya. Ampun. Iya. Luar biasa kalau Abid. Aduh. Terusin, Bib. Saya nggak sanggup bertanya, Bib. Ya, tentu apa yang disampaikan oleh dengan membaca salah satu poin khurafat ya di halaman 525. Ya, di mana Habib itu mampu untuk mentransfer Thai manusia dari satu perut ke perut yang lain. Nah, artinya tentu mereka memiliki sebuah teknologi yang maju, dan ini sudah ratusan tahun sebelumnya. Ya, jadi kita patut apresiasi lah dengan teknologi yang dimiliki oleh Habib. Dan ini tentu luar biasa, sebuah keistimewaan yang patut diacungi jempol ya. Nah, artinya kalau di masa sekarang itu kita bisa mentransfer uang, ya kan? Bisa mentransfer uang, di mana posisi saya itu ada di Serang, di Cinangka, kemudian saya mentransferkan uang ke Habibana Charlie misalkan, atau ke Habibana Rogi yang ada di Inggris begitu ya. Itu ternyata sudah pernah ada contohnya gitu. Pernah ada contohnya di mana Habib itu karena saking majunya teknologi yang dimiliki oleh Habib, jadi jangankan hanya sekedar uang, sekedar nominal, sekedar rupiah, bahkan ini sampai Thai manusia sekalipun itu bisa ditransfer ke perut orang lain. Nah, tentu ini kita sangat apresiasi deh. Artinya di berapa 100 atau mungkin 200 tahun dari sekarang, nah itu sudah ada teknologi yang maju yang dimiliki oleh Habib. Itu kita patut apresiasi deh. Nah, hanya kan dari kalangan gibinya atau dari kalangan Habib. Nah, itu tidak menyadari hal itu, Be. Nah, sehingga kalau memang seseorang itu mampu untuk mentransfer Thai dari satu orang ke orang lain. Nah, tentu untuk merubah DNA harusnya bisa juga, Be. Kan mereka memiliki siwag basaka. Kemudian memiliki magam atau guguran dari Umar Mohzar yang mampu untuk memberikan apapun atau mengabulkan apapun keinginan yang dimiliki oleh orang-orang yang berziarah kepadanya. Nah, sehingga otomatis ketika memiliki siwag bazoka dari 500 tahun yang lalu atau mungkin 600 tahun yang lalu, nah tentu sekarang sudah tidak ada lagi, Beb. Perang di Hadramaut itu nggak mungkin ada. Kenapa? Ya karena cukup dengan
satu siwag bazoka saja itu mampu untuk meluluh lantakan 6 kapal perang Turki Ottoman. Tuh, zaman dulu, Be. 6 buah kapal perang Turki Ottoman bisa dihancurkan oleh hanya satu siwaknya, siwak bazokanya. Habib Al-Wali Al-Qutub Abu Bakar Al-Adani. Maka untuk mengusir atau menyelesaikan polemik perang yang ada di Hadramut itu ya harusnya sudah selesai. Dan juga mengenai DNA karena di mana-mana itu para netizen sangat kritis kan ya. Dan dengan melihat bagaimana garamah yang dimiliki oleh Umar Mohzar yang mampu memberikan apapun kepada orang-orang yang menziarahinya, harusnya mereka datang itu ke Umar Mohzar untuk merubah DNA mereka yang berhaplogrup G menjadi J1 dengan supply FGC 10500 yang merupakan penanda genetik dari zuriyah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Harusnya seperti itu, Be. Harusnya gitu ya. Sehingga ini kita tentu harus mengapresiasi, Be. Jadi antum ini subhanallah bisa menyimpulkan sebuah teknologi modern ya semenjak 200 tahun yang lalu ini luar biasa tentunya. Mana dilanjut? Iya, ini ada yang menyampaikan juga istilahnya dari teman-teman yang nonton nih, Bib, dari Bib Suwong nih. Itu nama istilah teknologinya transilit, Bib. Namanya. Astagfirullah. Nah, jadi redaksi ini ya. Charlie, redaksi ini akan saya rubah mungkin cetakan kedua karena memang untuk cetakan pertama itu sudah tersisa 150 eksemplar doang, deh. Jadi akan saya rubah, dikirim menjadi ditransfer gitu ya. Dikirim menjadi transfer. Siap, Beb. Terima kasih, Beb. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oke, silakan Beb Rocky lah, nanggepin lah. Saya nggak kuat nih ketawa ini. Silakan Beb Rocky. Luar biasa, langsung loncatnya ke yang seperti ini. Masya Allah. Saya ingat kamu mau bilang apa ya, tapi saya mencoba begini. Saya jadi ingat apa yang kita lakukan ini sebetulnya ada di dalam istilah yang kalau tidak salah ini entah Mahatma Gandhi, entah siapa itu pejuang dari Afrika Selatan, pejuang anti apartheid yang dipenjara dulu tuh. Masya Allah. Kutipannya sering saya kutip, saya lupa. Nelson Mandela, ya. Jadi entah Mahatma Gandhi atau Nelson Mandela itu pernah bilang, ketimbang kita mengutuk kegelapan, lebih baik menyalakan lilin, gitu ya. Itu ungkapan filosofis. Nah, yang kita lakukan itu, kita menyalakan lilin, tapi kita mentertawai kegelapan. Aduh. Sama. Masya Allah. Ini justru adalah bagaimana cara generasi saat ini, generasi kita, milenial, saya yakin kita masih milenial, kemudian generasi setelah kita, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, dan seterusnya, itu mengekspresikan pengetahuannya dan juga melakukan semacam resistensi, perlawanan itu dengan cara itu. Jadi tidak hanya menyalakan lilin, tetapi juga untuk tidak mengatakan mengutuk, kita mentertawakan kegelapan. Nah, ini yang kita maksud kegelapan adalah diantaranya kurafat, kotoran Habib bisa ditransfer ke perut Habib. Aduh. Artinya, cuma dengan ini jelas ya. Secara sains, secara ilmu apapun itu jelas keliru, jelas sesat gitu kan. Nah, yang mau saya bilang sebetulnya begini. Apakah di dalam epistemologi Kibin itu tidak bisa membedakan mana mitos, mana legenda, mana sejarah? Saya tanya kepada mantan Kibin.
Ada nggak Ya, semacam karena itu? dasarnya begini ya, Habibah Narogi dasarnya itu Ya. adalah husnuzon. Jadi tokoh-tokoh yang mereka angkat itu adalah para aulia. Hmm. Sehingga karena para tokoh-tokoh itu adalah aulia, apalagi agetop, wali-wali butuh, jadi tidak memberikan kesempatan atau ruang kepada mereka untuk berpikir. Oleh karenanya beberapa waktu lalu ya, saya tadi meng-cut sebuah video dari salah satu video saya ketika saat live, saya menceritakan bagaimana salah satu sahabat saya itu satu angkatan ya, satu angkatan dengan saya, kemudian setelah dia itu pulang ke Nusantara, ke Indonesia, dia ini menjadi salah seorang dosen di universitas di Jawa Tengah, yang dia mempertanyakan gitu, motif saya apa? Kemudian saya paparkan dengan sedemikian rupa argumentasinya, data sejarahnya dan seterusnya. Tapi pada akhirnya dia memiliki sebuah kesimpulan bahwa saya objektif, saya berada di tengah dan tidak akan mengatakan ini mereka adalah zuriyah Nabi asli atau tidak. Padahal secara faktanya itu sudah bisa dibuktikan ya, bagaimana kesejarahan mereka itu zero, kemudian bagaimana DNA mereka itu tidak tidak terkonfirmasi sebagai zuriyah Nabi Muhammad, sebagai Bani Hashim, sebagai Bani Muthalib, ditambah lagi dengan manuskrip ya, filologi itu juga tidak punya, dan seterusnya. Tapi pada akhirnya itu dia memiliki sebuah kesimpulan bahwa ya saya tidak akan ikut-ikutan gitu, dan tidak akan menyuarakannya secara terang-terangan seperti yang saya lakukan. Kemudian sehingga pada akhirnya gimana dengan khurafat? Nah, kalau pandangan dari teman saya itu, ya itu memang khurafat gitu. Itu memang khurafat dan itu double gitu. Nah, artinya untuk beberapa kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya yang satu angkatan dengan saya atau yang satu liting dengan saya, itu terkadang masih punya kewarasan, masih punya kesadaran, masih kritis terhadap bagaimana fenomena yang terjadi saat ini. Nah, tetapi ini mengenai mental, mengenai mentalnya gitu. Ya, dan tentu di sisi lain ada pertimbangannya ya. Pertimbangannya adalah ya kaitannya dengan guru murid, sanad keilmuan, kemudian kaitannya dengan profesi yang dia ada di dalamnya. Nah, dan juga pertimbangan yang lain ya, yang kaitannya dengan relasi dan seterusnya. Nah, sehingga hal ini tidak akan sama seperti yang dilakukan oleh saya ataupun Habibah Narogi ataupun Habibana Charlie begitu deh. Nah, lanjut deh. Ya, Oke, Beb, ini lanjut Beb, Rocky. Yaitu ini penting juga untuk ngulik masa lalu, pengalaman, kemudian ibrah-ibrah dari Habibah Aziz. Ini kan penting. Bahwa ya memang karena faktanya mereka diwajibkan untuk husnuzon, untuk taklid buta, sehingga betul-betul sedemikian rupa nalar kritis itu dibuat tumpul. Gitu. Hanya saja alhamdulillah masih ada orang-orang seperti Habibah Aziz dan teman-temannya yang masih menjaga akal sehat. Ini saya mau sedikit sharing pengalaman. Seandainya itu terjadi ke saya, nampaknya kalau saya sudah berontak sedari dulu. Saya itu Habibah Aziz, Habibah Charlie, sejak sanawiyah aliyah, saya itu terkenal rebel, tukang melawan ke guru. Tukang melawan ke guru, jangankan sudah ke sifatnya khurafat begitu ya. Saya pernah waktu sanawiyah berdebat dengan guru perkara pegang Al-Quran tetapi belum nggak punya wudhu lah. Pegang Al-Quran nggak punya wudhu. Guru saya ya mungkin dari mazhab berbeda. Saya memprotes kenapa Anda membolehkan pegang Al-Quran padahal belum punya wudhu. Waktu itu saya posisinya lagi mondok di abah saya. Jadi saya itu mondok selalu pesantren yang nggak ada sekolahnya. Jadi sekolahnya keluar. Nah, saya debat sama guru itu kan, bahwa ya katanya begini. Saya bawa dalil la ya masuhui lau Harun, dan itu dimaknai Harun di situ adalah berwudu gitu kan. Kalau dia junub ya harus mandi besar.
Kemudian ketika aliyah juga saya berantem dengan guru, ya, di sekolah. Waktu itu pelajaran akidah filsafat. Waktu itu saya gara-gara kritis bertanya, mengapa di dalam ayat Al-Quran itu kalimat hayawan, jadi kalau nggak salah ayatnya itu yang menyinggung kehidupan dunia itu adalah permainan, labun ya, walahun, kemudian wal akhirah, kemudian gimana ayatnya itu al hayawan gitu. Saya nanya, Pak Guru, kenapa ini kalimatnya hayawan, tetapi dimaknainya itu adalah kehidupan yang hakiki, yang sebenar-benarnya. Padahal di dalam tulisan lain, misalnya dalam kitab kuning, hayawan itu maknanya adalah hewan, binatang. Si guru itu alih-alih menjelaskan bahwa ini adalah bentuk istiqoq, makna tabligh, makna dan seterusnya menggunakan ilmu-ilmu alat, dia malah marah. Akhirnya saya diusir dari kelas, Pak. Allah. Saya diusir dari kelas, saya nggak bolehin masuk kelasnya. Ya saya malah senang. Akhirnya saya ke kantin tempat ngerokok aja saya di situ. Padahal dilarang kan di sekolah merokok. Artinya sebetulnya saya sih berharap kibin-kibin yang berjiwa rebel itu semakin banyak. Oh gitu ya Gus ya? Ya, karena justru dengan cara itulah nalar kritisnya bisa dijaga. Dan sebetulnya fitrah manusia itu adalah menggunakan akal pikirannya. Jadi inilah yang sebetulnya harus kita upayakan ke generasi kita, ke generasi bawah kita, bahwa pemberontakan itu adalah satu hal yang biasa di dalam pemikiran. Bukan memberontak terhadap pemerintahan yang sah, bukan pemberontakan apapun yang sifatnya destruktif, tetapi pemberontakan pemikiran. Ghazul fikr, perang pemikiran, itu adalah hal yang normal. Yang justru dengan cara itu, peradaban manusia itu lestari, berkelanjutan. Tetapi kalau peradaban manusia dibangun atas taklid buta, apalagi berasal dari para ba'alui dengan kitab-kitabnya yang khurafat ini, ya lihat aja itu negara Yaman lah. Apa Indonesia mau seperti apa? Nah, gitu. Oh, jangan deh. Oke, baik. Ini sudah 1,5 jam, Beb. Mungkin ada tambahan materi, Beb. Kok saya sekarang posisinya agak kebelet ini ke belakang ini. Kira-kira kita bahas yang terakhir tadi. Oke. Saya rasa cukup. Mungkin Habib Cukup, Rocky ya? ingin menyampaikan sesuatu, pesan mungkin untuk teman-teman. Closing statement-nya adalah, sahabat-sahabat viewers semuanya, ayo kita tetap semangat. Ini tonton channelnya Gus Aziz, Bapak Jara Entertainment. Saya mungkin meskipun entertainment, ya itu tadi bagian entertainment-nya tadi ya, khurafat yang transfer betul. message. Tapi anyway, itu mari kita tonton karena saya yakin kalau pakai dialeknya Yaman, bahwa Habibana Aziz, Habibana Charlie, saya pribadi niat ingsunnya di sini adalah mengedukasi. Ya, kita istilahkan gerakan kita ini sebagai menyalakan lilin sambil menertawakan kegelapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa closing statement dari Habibana Rocky ya. Dan informasi ini Bib Aziz dan juga teman-teman ya, nanti ini kan seperti lagi mau puasa ya, seperti nanti kalau kita live dengan trio Kibins Plus itu akan langsung live dari UK. Kalau tidak salah Gus Rocky akan berangkat lagi ke UK mendekati puasa ya Bib ya, kalau tidak salah ya. Ya, nanti kalau misalkan kita mau live jam 10 di sana tuh siang hari tuh Bib Aziz. Tinggal nanti ya beliau bisa sesuaikan lah waktunya. Kalau di sini jam 9 tambah 7, 16, di sana saya baru selesai sahur jam 4. Oh, jauh juga ya, jam 4 subuh ya berarti ya.
Oh, berarti pagi-pagi berarti di sana ya? Iya. Tapi saya kayaknya berangkat setelah Ruyatul Hilal. Saya mau Ruyatul Hilal dulu. Meskipun negatif ya, karena saya pengurus Falakiyah dan juga Badan Hisab Ruyat. Allah. Oke. Berarti lama ya Gus ya, nanti balik lagi ke Indonesia Bib ya? Lebaran di sana berarti ya? Kita lihat, saya tergantung apakah ada panggilan dari para senior dan juga orang tua saya, itu menyesuaikan. Karena sebetulnya saya bisa menyesuaikan mengerjakan ya. tesis dimanapun dan konferensi dimanapun. Oke, semoga ini Bib, semoga lancar dan sukses lah untuk di UK-nya ya. Amin, amin. Mohon doanya. Baik, terima kasih teman-teman ya yang sudah menonton live kita. Ini kalau ada Bib Lencai, Bonsai yang masih aktif live, tolong nanti buatkan itu ya, prompt ataupun script untuk AI yang tadi terkait dari rumah ya. Bib bisa mentransfer Thai ya. coba di itu apa namanya, coba dibuatkan promptnya seperti apa, nanti bisa kita tayangkan besok atau lusa gitu ya, luar biasa. Oke, terima kasih ya, tentunya teman-teman dukung terus channel kita semuanya, terlebih dari channelnya Gus Rocky Syam Official, dan juga mudah-mudahan pembahasan kita hari ini kalau ada Bib Halim enak itu untuk nimpalinnya Bib tadi pun hook yang saya kasih itu, jadi luar biasa. Harusnya ini hadir di Bib Halim ini, tapi nggak apa-apa lah, mudah-mudahan besok lusa atau besok Bib Halim bisa bergabung lagi dengan trio Kibin 11. Oke teman-teman, kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Kita kembali lagi di episode berikutnya. Kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.